Apa kabar teman-teman pegiat sekaligus pecinta sastra? Ada beberapa masukan dan beberapa WA yang masuk di dalam HP saya. Salah satunya menanyakan kenapa Purnama Sastra kok tidak lagi dipentaskan di Bantul. Ini salah satu kesempatan untuk saya menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Karena menurut mereka berbagai entitas sastra di beberapa wilayah itu tetap mengadakan pergerakan sastra mereka, kegiatan mereka, salah satunya melalui beberapa video ataupun melalui virtual. Nah, ini kita mau ngobrol sama Kang Bardi. Kang Bardi ini salah satu juga pegiat yang ada di dalam Purnama Sastra. Mengapa kok Purnama Sastra tidak hadir di tengah-tengah masyarakat di masa pandemi? Ya, para pandemen sastra di era pandemi, di era pandemi COVID. Nah, ini memang membutuhkan banyak kreativitas dari teman-teman dalam memanfaatkan teknologi itu. Itu patut kita apresiasi. Cuman untuk bisa kita berinteraksi langsung itu memang situasinya sedang tidak mendukung. Kita harus pahami itu, dan kita harus hormati juga teman-teman yang sebenarnya sudah rindu dan kangen dengan Purnama Sastra. Itu terus nunggu kapan lagi. Tapi kan kita nggak bisa gegabah karena melihat situasi yang masih seperti ini. Para pandemen sastra, pandemen ini kadang juga perlu kita ingatkan juga bahwa kita jangan hanya sekedar menulis, kita jangan hanya sekedar menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita, tapi ya dicobalah dirasakan. Ketika kita benar-benar mau merasakan situasi yang seperti ini, sampai nggak kita menulis sesuatu yang sebenarnya itu perlu masih dirasakan lagi aja, tidak hanya sekedar kita menyampaikan tidak hanya sekedar kita menyampaikan ide gagasan, tapi coba kita renungkan lagi apa yang kita tulis, apa yang kita pikirkan itu sudah benar-benar mewakili perasaan kita atau tidak. Oke, siap. Ini Kang Bardi, kan ada momen COVID-19 ini bagi teman-teman sastra. Itu kan kemudian menjadi momen yang menarik untuk kemudian dijadikan tema ataupun judul-judul ataupun isu itu lahir menjadi karya sastra. Nah, gimana ini menurut pandangan Kang Bardi dalam konteks tentu pegiat-pegiat yang ada di Purnama Sastra? Apakah teman-teman di Purnama Sastra kemudian juga tidak merespon itu, atau gimana sikapnya dalam menghadapi COVID-19 yang saat ini memang mau tidak mau kita bisa dikatakan hampir vakum kan gitu ya? Nah, gimana Kang Bardi? Ya, itu memang itu menjadi hak dari teman-teman sastrawan, teman-teman penyair untuk merespon situasi dalam keadaan apapun, utamanya COVID. Salah satunya euforia membuat puisi bernada corona. Apa corona dan sebagainya. Yang corona tidak ada. Nah, itu masa lalu corona. Nah, ini yang perlu kita juga hati-hati, artinya jangan sampai apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu menjadi satu bisa jadi polemik atau apa. Karena kita kan menerima informasi ini hanya melalui media sosial, melalui televisi, melalui koran-koran dan sebagainya. Kita mungkin ada di antara teman-teman yang memang bersinggungan langsung dengan orang yang kena COVID.
itu bisa tahu benar. Tapi kan tahu itu hanya sekedar dari melihat atau merasakan apa yang sebenarnya orang kena virus corona itu kayak apa tuh rasanya itu kan ya kita nggak berharap kena virusnya ya, tapi bagaimana kita juga bisa tahu benerannya dampak apa terhadap tubuh ketika ada virus corona masuk dalam tubuh seseorang. Jadi tidak hanya tidak hanya sekedar melihat atau mendengar kemudian dijadikan satu bentuk puisi atau apa, tapi tolong itu juga benar-benar dirasakan benar nggak, artinya kalimat kata-kata yang akan kita susun itu bisa memberikan pencerahan atau justru sebaliknya. Karena kadang-kadang malah repot juga kalau gua moco apa tanggapannya si A tentang corona seperti ini, malah jadi orang kadang jadi takut. Tapi ini kabar, saya kan pernah nonton yang sosmed yang dari Pak Otok mencoba membuat tembang-tembang yang sifatnya kayak mengucil Pak Geblo. Itu sesuatu yang menarik ya. Kira-kira Purnama Sastra itu akan seperti apa nanti untuk juga tentunya memberi andil tentang untuk bagi masyarakat tentang bagaimana COVID ini tentu berbeda perwujudannya. Kalau Purnama Sastra kita akan seperti apa, Pak Berti? Saya pikir kita menangkap apa adanya. COVID memang terjadi. COVID itu bukan karena faktor manusia. Oke, faktor manusia itu hanya sebagai sebab akibat. Melompatnya. Iya, ada akibatnya, ada penyebabnya. Tapi kan hukum sebab akibat itu siapa yang membuat? Itu yang perlu kita sadari bersama. Hukum sebab akibat itu yang perlu kita campur tangan Tuhan di COVID-19 ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka penataan ekosistem. Ini yang perlu kita sadari bersama. Sehingga menurut saya jangan menggunakan kata melawan corona itu dilawan COVID. Memang ada kan kata-kata teman-teman yang kesalahan yang ada kata melawan corona. Mungkin ada. Saya nggak berani untuk siapa, tapi seolah-olah kita itu sedang berperang. Tapi perang melawan siapa kan kita nggak tahu. Tapi kata-kata melawan itu sama saja juga menentang. Kita menentang. Oke, corona ini jadi satu proses yang harus kita sadari tentang peremajaan kehidupan. Jadi ini mungkin pandemi COVID ini bagian dari perubahan siklus tentang tatanan dunia. Iya, tatanan dunia. Dan itu mungkin bukan kita yang membuat, tapi memang itu kayak sunatullah dulu. Iya. Kemungkinan walaupun kadang-kala kalau teman-teman yang mempunyai perspektif bahwa sebetulnya dunia itu adalah kita, apa itu kita. Jadi mungkin, tapi kemungkinan teman-teman yang ada di Purnama Sastra itu memang melihat bahwa pandemi COVID ini bukanlah semata-mata kesalahan manusia, tapi di situ ada campur tangan, ada tangan-tangan Tuhan Allah yang memang ini bagian dari skema mereka di dalam menata ini. Nah, saya perlu informasikan kan ya, artinya memang selama teman-teman pegiat Purnama Sastra itu tidak melakukan vakum dalam karya sastra, kita memang mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya agak di luar konteks sastra. Tetapi ini kegiatan yang memang bisa mengatasi langsung atau mau bisa membantu teman-teman yang ada di COVID. Salah satunya mencoba memberikan sejumlah masker. Ini memang sikap teman-teman di pegiat sastra juga mencoba untuk tidak hanya mencoba lewat sastra, tapi juga lewat kegiatan-kegiatan yang itu memang bisa dikatakan langsung bisa berdampak. Nah ini saya informasikan. Nah
ini saya juga mau ini meminta istilahnya apa? Kira-kira ke depan ini Purnama Sastra mau diformat seperti apa kan? Karena kita kan tidak mungkin Purnama Sastra gara-gara COVID terus akan berubah, karena kan gini, kalau teman-teman mungkin pakai media virtual, media membuat sebuah di sosmed, membuat video itu cukup, tapi kan Purnama Sastra ini kan punya ini kan, punya ciri khas ataupun punya satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, artinya bahwa bagaimana sastra itu hadir di tengah-tengah masyarakat secara langsung. Karena tanpa itu kontak untuk membuat komunitas di berbagai basis masyarakat kan tidak mungkin. Sulit diterjemahkan kalau itu lewat sebuah media sosial. Nah, seperti apa? Gini nanti. Sebelum saya menjawab itu, saya perlu tegaskan lagi untuk teman-teman dari Purnama Sastra, monggo mari kita coba melihat, kalau saya menggambarkan seperti kita menonton sebuah layar lebar. Layar lebar itu adalah menanyakan film tentang COVID-19. Kemudian yang perlu kita ketahui di balik layar lebar itu apa? Itu yang perlu teman-teman semua gali, semua cari apa itu sebenarnya. Peristiwa itu bisa terjadi seperti itu kan apa? Di balik layar itu yang perlu kita cari. Disitulah nanti akan menemukan jawaban kenapa film COVID-19 ini bisa muncul seperti itu, seperti yang kita saksikan yang tergerak di layar dunia ini, tanpa frame dan sebagainya, tapi kita bisa melihat balik apa yang terjadi, kejadian itu ada apa dan kenapa, itu monggo kita cari bareng. Dan itu saya tidak akan melarang teman-teman untuk berkomentar apapun, karena itu tak hak bagaimana teman-teman untuk menangkap situasi kondisi seperti ini. Nah, untuk Purnama Sastra berikutnya pasca COVID ini, mestinya kita lebih intens lagi untuk menyuarakan atau menyampaikan pesan-pesan moral yang lebih lagi bisa menata kehidupan. Artinya tidak hanya sekedar karya itu bisa kita nikmati sendiri, kita baca sendiri, tapi bagaimana karya itu bisa membuka kesadaran masyarakat secara umum. Perlunya kita berinteraksi dengan masyarakat. Kalau hanya sekedar kita buat kemudian kita kirim lewat media sosial dan sebagainya, kan hanya sebatas yang bisa mengakses. Tapi kalau kita langsung roadshow dari satu tempat ke tempat yang lain dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, kita bisa membuka ruang lebih luas lagi untuk bisa berdiskusi. Artinya karya yang benar-benar memberikan bisa membuka kesadaran masyarakat tentang tata kehidupan yang baik. Jadi kemungkinan ya mungkin kalau sekarang ada istilah new normal, jadi Purnama Sastra bisa ada new sastra Purnama Bantul gitu. Iya, artinya mesti ada tatanan baru, ditoto tatanan, artinya ya ditoto yang lebih bisa memberikan makna pada masyarakat. Kemarin sudah kita laksanakan dan cuman situasinya memang belum bisa menjangkau, artinya kita belum bisa berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat sekitar. Baru kita tampil dan masyarakat menonton dan sebagainya, dan kita tidak tahu kesan masyarakat seperti apa, itu kita belum tahu karena kita belum melakukan survei atau apa. Kehadiran Purnama Sastra di sini bisa menggugah masyarakat atau tidak, bisa memunculkan penyair yang baru atau tidak, itu kita belum tahu hasilnya Purnama Sastra yang beberapa waktu lalu kita lakukan. Nah, ini ke depan kita mesti temukan konsep lagi yang baru sehingga hubungan sastra dengan masyarakat itu bisa lebih intens. Teman-teman, mudah-mudahan Purnama Sastra ke depan kelak akan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan beberapa pertimbangan protokol di tengah masyarakat, sehingga pandemi sastra pada era pandemi COVID tidak menjadi
masyarakat yang dibandemi oleh masyarakat itu sendiri. Dan itulah menjadi tekad teman-teman Purnama Sastra hadir di tengah masyarakat. Saya kira begitu. Sampai jumpa dan kita akan mencoba berkomunikasi lebih lanjut bagaimana perkembangan sastra Purnama Sastra di Bantul akan bergerak di masa setelah ini.